Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Timotius seorang muda, dia menjadi pimpinan jemaat di Efesus. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi hamba Tuhan yang masih relatif muda ini. Secara khusus tantangan dari luar, yaitu para pengajar sesat. Beberapa ajaran sesat yang merusak persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus pada saat itu adalah munculnya roh-roh zaman, yaitu roh-roh penyesat dan para pengajar sesat yang mengarahkan jemaat murtad. Yang berikut adalah munculnya tipu daya pendusta-pendusta yang tidak mempunyai hati nurani. Mereka telah merusak persekutuan jemaat. Mereka itu melarang orang kawin, menikah, menentukan makanan yang pantas dan makanan yang tidak bisa dimakan. Dalam rangka menjaga iman jemaat supaya tidak terpengaruh dari ajaran yang sesat tadi, saudara-saudara, Paulus mengirimkan suratnya ke Timotius supaya Timotius yang muda ini dimampukan untuk mengingatkan jemaat Tuhan tentang pokok-pokok iman dan ajaran-ajaran sehat. Ajaran pokok iman yang dipelajari dan yang telah diterima Paulus, itulah yang harus diteruskan kepada jemaat supaya mereka semua mengerti dan memahaminya dengan baik. Kemudian Paulus mengingatkan Timotius, saudara-saudara, supaya jemaat menjaga pengajaran yang benar. Melalui ajaran itu, Timotius harus mengingatkan supaya jemaat menjauhi tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Jemaat harus dilatih beribadah, sebab ibadah itu sangat berguna untuk segala hal, berguna untuk hari ini dan untuk hidup yang akan datang. Ajaran inilah, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang harus dijaga kemurniannya, yang harus tetap disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan jangan pernah jemu bahkan berhenti memberitakan. Hari ini pun Paulus mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk selalu menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Inilah ajaran yang murni itu. Jangan menaruh pengharapan kepada cerita dan dongeng-dongeng atau tahyul yang meninabobokan iman kita, yang hanya menyenangkan kita sesaat. Pengharapan kita adalah kepada Allah yang hidup. Dialah juru selamat manusia. Saudara-saudara, banyak tawaran dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pengajar-pengajar sesat kekinian adalah penyalahgunaan kecanggihan teknologi. Tidak salah menggunakan teknologi. Selama itu menunjang pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan. Tetapi ingat, teknologi hanyalah sebatas alat. Dia alat pelengkap dalam aktivitas pekerjaan kita. Teknologi tidak selamanya memberi jalan keluar, saudara-saudara. Kristus adalah pengharapan kita. Dia di atas segala sesuatu. Dia berada di atas kecanggihan teknologi. Pemahaman inilah yang harus terus kita beritakan dan kita sampaikan kepada lintas generasi. Jangan pernah abai mengingatkan kaum muda, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada anak-anak kita, supaya mereka selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dialah satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur
karena firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memiliki pengharapan yang kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus. Ada banyak tantangan, godaan, ujian yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tetapi kami diyakinkan oleh firman-Mu hari ini bahwa kami memiliki ajaran yang benar, pokok-pokok ajaran kekristenan yang baik, yang harus kami rawat dengan baik, yaitu firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kami, Engkau sebagai pengharapan kami. Biarlah satu hari ini kami mengisi dengan hal-hal yang baik dan penuh pengharapan kepada Kristus yang mengatasi segala sesuatu. Kami serahkan hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.